Karena sebenarnya saya meninggal pada tanggal 15 Desember tahun 99, di mana kampus kami, Sekolah Tinggi Teologi Dulos, dibakar sama massa yang tidak dikenal. Akhirnya dibakar sama massa pada tanggal 15 Desember tahun 99. Bahwa ketika terjadi peristiwa itu, kami mahasiswa itu tinggal di asrama, jumlah kami sekitar 337 orang. Lalu masa itu masuk, lalu kami yang ditangkap, lalu yang dipotong, 37 orang, yang meninggal 2. Satu dari Jogja dan satu saya sendiri. Akhirnya mereka membakar kampus. Lalu teman saya sekitar jam 10 dia masuk kembali ke kampus untuk mencari menyelamatkan ya, membangunkan yang sudah tidur. Dan teman saya datang, dia masuk di kamar dan kasih bangun saya. Lalu saya bangun dari tempat tidur, saya lari dan ikut teman saya ke halaman. Saya lihat gedung sebagian terbakar, semuanya habis. Ada mahasiswa menangis di mana-mana. Saya juga bingung, cuma hanya nangis dan berdoa, ini mau lari kemana? Nah, sehingga saya bisa berdoa, Tuhan Yesus, malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Saya tidak mencuri, saya tidak bersalah dengan siapapun. Lalu waktu saya berdoa, selesai buka mata, massa semakin dekat menuju ke saya. Akhirnya saya lari ke arah kanan, baru 4 langkah bertemu dengan massa. Akhirnya massa itu berteriak, itu ada mahasiswa, tangkap, bunuh dia. Lalu saya lari ke balik arah ke sebelah kiri lagi. Massa itu berteriak lagi, itu ada mahasiswa, tangkap, bunuh dia. Tuhan, saya mau dibunuh Tuhan. Lalu di situ massa menuju ke saya, disitulah saya ditangkap. Nah, ketika saya ditangkap, saudaraku, yang pertama tangan saya diikat pakai tali dari belakang. Yang kedua, kepala saya ditutup pakai kain. Lalu saya dibawa. Waktu saya dibawa sama massa, itu pedang sudah nempel di leher. Berdoa semakin kuat, pedang itu semakin ditekan, darahnya mulai netes. Baju saya udah penuh dengan darah. Tiba-tiba karena massa membawa saya, mungkin ada yang emosi, tendang saya jatuh dalam got, nggak bisa bangun. Lalu seorang bapak narik saya dalam saluran air itu, dia angkat tubuh saya begini, dia banting saya, akhirnya pingsan, dan selanjutnya tidak sadar lagi. 5 menit kemudian saya sadar, lalu saya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Tiba-tiba massa itu, rupanya mereka masih di situ. Lalu massa itu berkata, orang ini masih hidup. Lalu mereka paksa, mas bangun. Mas bangun. Bergerak mau bangun, mereka pakai balok, saya digebukin lagi. Lalu mereka lepaskan tali di tangan saya ditarik gaya binatang. Lalu massa itu sambil berteriak-teriak di sana. Lalu saya mulai berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan. Saya tidak bersalah dengan siapapun Tuhan. Malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Tapi badan saya ini tergoncang karena pedang itu masih nempel di leher. Lalu saya mulai berdoa, Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya Engkau di samping saya. Tiba-tiba ada suara bisikan Tuhan Yesus berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Ketika saya dengar suara itu, yang tadi badan saya tergoncang karena pedang itu terhadap massa itu begitu banyak, lalu tiba-tiba roh ketakutan hilang, tinggal damai sejahtera. Akhirnya massa itu berkata, ini mahasiswa, ini orang dalam, bunuh dia. Dan di sana dia memberikan 2 pertanyaan. Mau ikut massa itu atau mau ikut kemauanmu? Tapi tiba-tiba saya berkata, hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan, di luar Yesus binasa. Nah, perkataan ini membuat massa marah karena saya tidak ikut kemauan massa itu. Lalu bapak itu dia marah, lalu dia pukul saya pakai balok di kepala bagian kiri sini. Saya jatuh ke depan 2 meter, selanjutnya tidak sadar lagi. Tapi bagaimana waktu roh saya keluar? Ketika roh saya keluar dari tubuh saya, itu seperti setara mau lari. Seperti pertandingan lari, ya biasa atletik berlutut gini, baru angkat kaki, itu. Ya. Nah, ketika roh saya keluar seperti itu, tiba-tiba roh saya langsung lurus, kayak orang renang di atas tubuh. Ya. Roh saya itu melayang-layang di atas tubuh saya. Dalam keadaan gelap, roh saya bisa melihat tubuh saya tertinggal. Roh saya berkata, lo badan saya tinggal, badan saya tinggal. Bisa melihat tubuh saya loh. Di atas, di tumpukan itu. Selanjutnya roh saya ini berdiri. Ketika roh saya berdiri, saudaraku, bahwa ini mau kemana? Di alam roh itu gelapnya luar biasa. Di alam roh itu tidak ada terang di sana. Gelap gulita, tidak ada suara apa-apa dalam sana. Hening, tidak ada apa-apa dalam sana. Cuman roh saya berkata, ini mau kemana ya? Ini mau kemana ya? Roh saya langsung berkata gini lagi, Tuhan Yesus mau kemana? Ketika sebut Tuhan Yesus, baru 5 malaikat hadir di samping kanan roh saya, sekitar 2 meter.
Ketika 5 malaikat hadir, tempat itu langsung terang, tapi terangnya cuma di sekeliling mereka. Roh saya masih melayang-layang. Roh saya masih melayang-layang itu di dalam kegelapan. Lalu tiba-tiba roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, ini malaikat yang terbaik, pasti membawa roh saya ke jalan yang benar. Baru selesai ngomong kayak gini, tiba-tiba 5 malaikat ini mereka ada komunikasi. Selesai komunikasi, satu malaikat keluarin tangan putih panjang, dia pegang di tangan sebelah kanan roh saya ditarik masuk dalam terang itu. Perpindahan dari dalam gelap yang tadi melayang-layang menuju ke dalam terang ajaib Tuhan sudah injak sesuatu. Ketika bersama-bersama dengan 5 malaikat itu menginjak sesuatu, seperti saat ini saya injak lantai ini. Sadar, ketika menginjak sesuatu itu ada damai, ada sukacita, sudah tidak ingat dunia lagi, tidak melihat tubuh saya lagi. Tiba-tiba 5 malaikat ini mereka komunikasi lagi. Selesai komunikasi, 5 malaikat ini mereka bagi. 2 dari samping kanan, 2 malaikat dari samping kiri, dan 1 di depan saya. Lalu mereka komunikasi lagi. Selesai komunikasi, malaikat ini di depan saya. Lalu tiba-tiba dia berjalan melangkahkan kaki. Ada 1 jalan terbuka lurus, kayak orang pakai senter 1 arah. Jadi ketika malaikat di depan itu, mungkin malaikat terang itu ketika dia melangkahkan kaki, langsung jalan itu terbuka. Jalan yang terbuka, jalan itu mengkilat begitu luar biasa. Saya kena percaya bahwa jalan itu dibuat dari permata-permata yang berharga itu. Akhirnya ketika jalan ini terbuka, sekalipun roh saya bersama dengan 5 malaikat ini mulai berjalan. Nggak terbang, jalan seperti biasa. Tapi di pinggir kiri kanan itu terjadi perubahan. Di pinggir kiri kanan dalam kegelapan itu, justru di sana ada suara tangisan dan penderitaan. Sebelum alat jalan ini terbuka, di alam roh itu hening. Mungkin hanya di antara 5 malaikat ini yang mereka komunikasi. Tapi ketika jalan ini terbuka, di tengah-tengah ini terang, di pinggir kiri kanan gelap, di dalam kegelapan itu terjadi perubahan. Bahwa di sana ada orang menangis, meraung-raung dalam kegelapan. Ada orang menangis histeris dalam kegelapan itu. Mereka minta pertolongan kepada malaikat-malaikat yang membawa roh saya itu, supaya keluarin tangannya untuk menarik mereka masuk. Tapi malaikat ini jalan terus. Semakin jalan-jalan ini semakin sempit. Di ujung jalan yang sempit, bahwa di sana ada pintu. Pintu itu oval, lonjong, ya, gaya lubang jarum. Akhirnya roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, badan saya besar, tidak mungkin masuk. Tapi 5 malaikat ini mereka antri, ya. Jadi malaikat yang di depan saya itu malaikat yang tadi depan kami, lalu satu lagi, lalu roh saya, lalu 2 malaikat di belakang saya. Akhirnya mereka masuk. Lalu roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, badan saya kecil, pasti masuk. Tiba-tiba sudah melewati pintu yang sempit, ternyata di balik sana ada taman yang indahnya luar biasa. Akhirnya roh saya berjalan dalam taman itu sambil berkata begini, Tuhan Yesus, ini taman, berarti ada rumah. Baru roh saya berkata bilang, rumah? Tuhan Yesus memperlihatkan satu istana yang megahnya luar biasa. Tuhan Yesus memperlihatkan satu gedung yang megahnya luar biasa. Karena roh saya di atas ketinggian, lalu melihat ke bawah. Kota itu megahnya luar biasa. Akhirnya roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, ini rumah, berarti ada orang di dalam. Lalu roh saya dibawa masuk ke dalam, turun, ya. Roh saya waktu dibawa masuk itu kami turun lewat tangga. Tangganya putih. Roh saya bersama dengan 5 malaikat ini turun melalui tangga yang putih, turun, lalu menuju ke sana. Waktu menuju ke sana, masuk dalam rumah itu. Dalam rumah itu persis kayak dalam gereja, bahwa di sana ada pujian, penyembahan kepada Tuhan. Di sana ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang tepuk tangan, ada yang tiup sangkakala. Tiba-tiba ada suara yang berkata begini, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus, sehingga ditempatkan di sini. Lalu roh saya dibawa lagi ruangan kedua, persis seperti kamar yang pertama. Lalu dibawa lagi ke ruangan yang ketiga, persis seperti ruangan yang pertama, kedua, bahwa di sana ada pujian, penyembahan kepada Tuhan. Ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang tepuk tangan, ada yang tiup sangkakala. Tiba-tiba ada suara yang berkata, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus, sehingga ditempatkan di sini. Lalu roh saya dibawa masuk kamar yang keempat. Kamar itu kosong. Ruang keempat, ya, ruang keempat. Ruangan itu lebar itu, tapi
dibuat begitu luar biasa, ya nggak bisa diukirkan lah. Lalu roh saya berlangkah 3-4 langkah depan masih bersama dengan 5 malaikat itu. Lalu roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, ini antara saya ke surga dan ke neraka. Baru berkata begini, saudaraku, 5 malaikat ini hilang. Akhirnya roh saya berdiri sendiri dalam ruangan itu. Lalu ada sinar kemuliaan Tuhan muncul sekitar 5 meter dari roh saya. Sinar kemuliaan Tuhan itu membuat mata roh saya nggak bisa melihat, karena sinar itu seperti matahari membuat mata roh saya nggak bisa menatap lagi. Lalu tiba-tiba ada suara bergumandang dalam kamar itu, dalam ruangan itu, berlutut, berlutut, berlutut. Ketika roh saya dengar suara itu, dalam sekejap roh saya berlutut. Ketika roh saya berlutut di sana, tiba-tiba dalam sekejap pun Tuhan membuka satu kitab yang besar. Tuhan membuka satu buku yang besar. Ketika buku itu terbuka, itu tulisan keluar dari buku itu gaya bara api. Keluar hilang, keluar hilang, keluar hilang. Begitu banyak tulisan. Tiba-tiba tinggal kertas putih. Terbuka lagi lembaran yang kedua. Baru terbuka begini. Saya lagi berdiri narik kambing. Tiba-tiba hilang, keluar lagi. Tuhan, rupanya Tuhan memperlihatkan semua kejahatan saya. Tuhan memperlihatkan semua apa yang saya curi di kampung saya di timur sana. Di kampung saya, Tuhan memperlihatkan semuanya. Curi kambing gimana, keluar kayak gitu. Curi ayam gimana, mulai jerat itu ayam sampai makan itu daging. Itu disuting, dikeluar seperti itu, saudaraku. Tuhan memperlihatkan semua kejahatan saya. Apa yang kita sembunyikan, di sana Tuhan akan membongkarnya. Tuhan akan memperlihatkan semua kejahatan apa yang kita lakukan. Lalu di situ roh saya berkata gini, Tuhan, ini perbuatan saya. Ini minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu saya melakukan kejahatan. Tapi saya yakin dan percaya, Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Baru ngomong kayak gini, tiba-tiba tinggal kertas putih. Terbuka lembar yang ketiga, tulisan keluar begitu banyak lagi. Di situ roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, saya tahu Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Dalam sekejap tinggal kertas putih, terbuka lembar yang keempat, tidak ada tulisan lagi. Roh saya buka mata untuk melihat buku besar ini. Buku itu pun hilang. Lalu roh saya melihat ke sinar tadi. Sinar pun itu pun hilang, tapi di tempat sinar tadi, di sana hanya ada altar yang bulat. Di sana hanya ada mimbar yang bulat. Lalu roh saya tiba-tiba berkata, oh, ini tempat Tuhan Yesus, ini takhta surga. Ternyata saya harus mempertanggungjawabkan perbuatan masa lalu saya di depan sini. Tiba-tiba roh ada suara yang berkata gini, Domingus pulang, belum tiba saatnya untuk datang melayani aku. Ketika roh saya mendengar suara itu lalu melihat ke samping kanan, Tuhan Yesus menunggang kuda putih. Akhirnya roh saya langsung berkata, ini Tuhan Yesus, saya harus pulang. Lalu Tuhan Yesus badannya berubah di sinar, kuda putih berubah di sinar. Roh saya berkata gini, Tuhan Yesus mau balik. Waktu balik begini dalam sekejap, roh saya masuk dalam tubuh saya, tiba-tiba badan saya tergoncang. Lalu ingatan yang pertama, lu kenapa pulang? Kenapa nggak tinggal dalam rumah itu? Tadi bertemu dengan Tuhan Yesus, tadi bersama dengan 5 malaikat, kenapa mereka pulangin saya? Kenapa saya haus? Kok kenapa saya ini haus banget? Lalu di baju saya ini kok ada basah gitu. Lalu saya mulai pegang begini, rupanya ada gumpalan darah. Ya, ada gumpalan darah yang besar-besar. Ya, lalu saya ambil 3 gumpalan darah, saya masukin dalam mulut saya. Lalu saya telan darah saya. Tiba-tiba badan saya mulai tergoncang kayak seperti orang potong ayam gitu ya. Lalu selanjutnya lemas lagi, ambil darah, jidat lagi. Baru saya ingat, Tuhan Yesus tadi saya dipukul jam 10 malam, sekarang jam berapa ya? Usaha mau buka mata pun nggak bisa karena di depan testa saya pun itu udah bolong, saudaraku. Lalu darah kan udah kering di mata saya, nggak bisa buka mata. Tapi saya kepingin mau bangun, mau jalan. Waktu mau angkat kepala, tiba-tiba kepala saya jatuh. Mau angkat lagi, nggak bisa lagi loh. Tuhan lihat saya kok putus. Dan disitulah saya ketakutan. Lalu saya mulai berdoa, Tuhan tolong saya. Lalu saya mau berteriak, tolong, tolong. Tapi suara nggak keluar lewat mulut. Suara keluar lewat luka di samping leher saya. Ini kan di leher saya ini udah bolong itu. Pita suara udah bolong, tulang leher udah putus, saraf-saraf semuanya udah putus. Jadi ya semuanya bernapas lewat luka itu. Berbicara pun keluar itu. Akhirnya saya mau bangun jalan, mau angkat kepala, tiba-tiba kepala saya jatuh, lalu saya berteriak, tolong. Tapi suara keluar dari luka itu, tolong, bernapas juga keluar, gitu ya. Akhirnya saudaraku, dan di situ saya berdoa dalam hati. Lalu ada singkat cerita, ada yang datang angkat saya kayak anjing, binatang, dibawa ke jalan raya, sampai jalan raya, periksa KTP, tidak ada,
Mereka berkata, orang ini sudah meninggal, ini tidak tahu identitasnya. Bawa dia ke rumah sakit yang dekat untuk diotopsi.